Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan beberapa fungsi rumus di Excel dengan contoh soal laporan lembur karyawan PT nama Anda Properti. Di sini instruksi pengerjaannya adalah pertama, jabatan diambil 3 karakter pertama berdasarkan tabel bantu. Untuk tabel bantu dimulai dari sel C24 hingga F25. Oke, data tabel bantunya bisa kita lihat di sini tersaji sebagai data yang berbentuk horizontal data atau data yang disajikan dengan mendatar. Maka kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Kemudian tadi jabatan pada kode itu diambil dari 3 karakter pertama. Berarti jika kita lihat dari kodenya adalah 101. Terletak pada sel C7. Untuk memanggil 101 kita bisa menggunakan rumus left. Kemudian kita panggil dari C7 dan sebanyak 3 karakter. Kemudian tabel array mulai dari C24 hingga F25. Untuk jabatannya, jika kita melihat tabel bantu, itu tersedia data pada baris kedua. Kemudian kita isi ring lookup-nya sebagai true. Artinya kita mengharapkan data yang tepat. Nah, di sini hasil dari rumus yang kita masukkan tidak memunculkan nilai, yakni muncul sebagai N per A, pagar N per A. Artinya rumus yang kita masukkan tidak menghitung nilai. Ini kemungkinan karena Excel-nya terformat sebagai teks ya. Maka bisa kita masukkan tambahan rumus yakni value. Kemudian di akhir left, karena yang terbaca teks adalah ini. Supaya terbaca sebagai formula, maka kita atau nilai, maka kita tambahkan value. Oke, sudah selesai. Tinggal kita combo Ctrl D untuk mengisikan sel setelahnya dengan rumus yang sama. Oke. Jangan lupa diberi tanda absolut supaya bisa digunakan beberapa kali untuk tabel bantunya. Oke, kita blok lagi. Ctrl D. Kemudian untuk gaji pokok, jika jabatan supervisor maka gaji pokok adalah 3 juta. Jika jabatan foreman
maka gaji pokok adalah 2 juta. Jika jabatan mandor, maka gaji pokok adalah 1.500.000. Jika operator, maka 1 juta. Oke, 3, 2, 1,5, 1. Di sini kita bisa menggunakan fungsi if. Karena pernyataan itu memiliki fungsi logika atau polanya harus dibuat sebagai fungsi logika. If D3, D7 sama dengan operator. Untuk penulisannya harus sama dengan isi atau format tulisan yang ada pada sel jabatan. Kemudian dia 3 juta, gaji 1 juta ya tadi ya. Kemudian untuk supervisor oke, kita urut sesuai instruksinya aja ya. Mulai dari supervisor 3 juta. Ini angka, maka kita bisa hapus tanda karakternya. Kemudian if D7 ini ada kelebihan sama dengan foreman tadi ya. Maka upahnya adalah 2 juta. Jika mandor, upahnya 1.500.000. Jika dia operator, maka upahnya 1 juta. Kita masukkan sebanyak 4 kurung karena fungsinya adalah 4. Oke, kita seperti biasa Ctrl D. Untuk status diambil satu karakter terakhir. Jika kode status M, maka married ya guys ya. Mungkin married ya guys ya. Married kayak gitu ya. Atau kita isi sebagai menikah ya guys ya. Kayak gini dah, single. Untuk status kita juga menggunakan fungsi if. Sama, diambil dari sel D7. Kodenya kita menggunakan fungsi left, right ya, karena dia di akhir, berarti di kanan. Kemudian teksnya berada di D7.
D7 serta hanya satu karakter sama dengan M, maka kita isi menikah. Jika S maka dia single. Tutup kurung sebanyak 2. Di sini muncul false ya. If right. Oh, kita pakai C7 ya. Sorry guys. Kode ternyata di C7. Ini jam berapa sih? Ngantuk aku kayaknya. Jam 1. Enter. Kemudian kita Ctrl D. Untuk tunjangan istri, instruksinya adalah jika menikah 20% dari gaji pokok, kalau single nggak dapet ya. Ini juga menggunakan fungsi if, kemudian F7 ya, menikah, karakternya harus sama penulisannya supaya bisa terbaca. Maka gaji pokok berarti E7. E7 dikalikan dengan 0,2%, atau kita tuliskan 20%. Kayak ini bisa juga sih. Kemudian jika enggak atau dia single, maka dia E7 dikalikan 0%. Ada 2 fungsi if, maka 2 kurung. Oke, untuk mengisikan rumus yang sama di sel selanjutnya kita tekan Ctrl D. Untuk uang lembur di sini instruksinya adalah jam lembur X, upah lembur per jam adalah fungsi absolut. Upah per lembur, oh ini ya. Upah per lemburnya 5.000. Maka bisa kita tuliskan kayak gini. Bintang C5 dikalikan H7. Karena upah lembur per jamnya menggunakan fungsi absolut, karena sama ya, dihitung sama upah lemburnya, maka kita absolutkan supaya bisa digunakan untuk perhitungan uang lembur di sel selanjutnya. Kita Ctrl D. Untuk total gaji, instruksinya adalah total seluruh gaji. Gak ada ya. Kalau kita melihat logik atau angkanya, kita hitung dari gaji pokok. Gaji pokok ada di E7,
plus tunjangan di G7 plus uang lembur di I7. Oke, kita kontrol D sampai J16. Untuk di bawah ini kita tadi ingat ya, bahwasanya dia menghitung statistik datanya. Pertama, kita akan menghitung seluruh total gaji dari 10 karyawan yang ada di tabel dengan memasukkan atau menghitung total gaji mulai dari gaji karyawan pertama hingga karyawan ke-10. Di sini selnya dimulai dari J7 sampai J16. Oke, kita biar tidak ngetik lagi ya. Untuk gaji terbesar kita bisa menggunakan fungsi max atau maksimum ya. Untuk gaji terendah kita bisa menggunakan min. Untuk gaji rata-rata kita bisa menggunakan average. Dan untuk jumlah data kita menghitung dengan formula count. Oke, jadi seperti itu cara mengerjakan laporan lembur karyawan. Kurang lebihnya seperti ini caranya. Jika menggunakan rumus lookup, kemudian kita menggunakan fungsi if, dan juga tadi ada fungsi right dan juga left, dan di sini kebetulan nggak ada fungsi mid ya, serta beberapa rumus seperti sum, kemudian max, kemudian minimum, kemudian average, dan juga count. Jadi lebih memudahkan kita untuk memanajemen data ketika data yang kita miliki berbentuk kode jabatan ataupun kita harus menggunakan logika yang sama tetapi kegiatannya berulang. Itulah kelebihan dari Excel. Ini di sini Excelnya menggunakan software WPS Office yang digunakan pada perangkat Harmony OS punya dari Huawei. Untuk versi tabnya adalah Huawei MatePad 11,5S. Jadi cukup sama tampilannya dengan yang seperti di laptop ataupun PC. Tampilan Wordnya kayak gini, hampir sama sih, hanya saja kadang terdapat beberapa bug sehingga menyebabkan kita mungkin agak aneh dalam menggunakan software ini, tapi secara keseluruhan cukup membantu untuk kegiatan Office yang memiliki kategori menengah hingga ke atas. Tetapi untuk kategori engineering mungkin tidak recommended digunakan karena berbasis Android sebenarnya ini, sehingga tidak bisa melakukan proses programming ataupun
pembuatan desain menggunakan aplikasi yang hanya bisa diinstal di Windows ataupun MacBook ataupun software lain yang memang proper untuk kegiatan engineering maupun aktivitas yang membutuhkan software tertentu yang memang mengharuskan menggunakan software itu. Jadi ini hanya untuk mempermudah saja ketika menggunakan tab karena lebih mudah dibawa, juga efisien dan ringan. Meskipun saat ini banyak sekali laptop yang mudah dibawa, ringan dan juga kuat ya, bahkan ada yang bersertifikasi military atau dia udah mempunyai standar kekuatan material yang sekelas dengan laptop ataupun perangkat kendali yang dimiliki oleh seorang militer. Oke guys, ini udah cukup malam. Sekian dari saya. Terima kasih. See you next time. Bye bye.